Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu makanan yang dikonsumsi oleh manusia ketika sudah masuk pada hari raya fitrah, yaitu ketupat. Ini kalau sudah masuk pada akhir-akhir Ramadan menjelang hari raya fitrah, harganya itu semakin mahal. Tapi walaupun semakin mahal, manusia itu semakin banyak untuk membelinya. Kenapa? Karena memang ini sudah menjadi tradisi kita, tradisi orang Indonesia, orang Nusantara untuk melakukan ataupun mengkonsumsi makanan yang berupa ketupat tadi. Ya, walaupun berbeda kalau di Sumatera, khususnya di kampung saya itu lemang. Tapi kalau kita lihat isinya itu sama saja. Sama. Kalau kita melihat di media sosial, kalau kita melihat di berbagai macam video-video, kalau dia itu bertajuk tentang Idul Fitri, maka itu tidak asing lagi. Kita lihat itu pasti ada gambar ketupat, spanduk, pamflet. Itu kalau bertema tentang Idul Fitri pasti ada itu. Kalau tidak ada ketupat, gambar ketupat di dalam spanduk tersebut, rasanya itu tidak hari raya gitu. Pasti ada gambar daripada ketupat. Maka perlu untuk kita telaah bagaimana sebenarnya sejarah daripada ketupat tersebut. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini ada? Siapa yang pertama kali melakukan hal ini? Maka yang pertama kali melakukan ini yang pertama kali melakukan ataupun membuat tradisi ketupat itu adalah Sunan Kalijaga. Beliau ini adalah salah satu sunan ataupun salah satu wali daripada wali 9 ketika abad 15. Jadi ketupat itu dalam bahasa Jawa itu dimaknai menjadi 2. Yang pertama maknanya itu ngaku lepat, kemudian yang kedua itu adalah laku papat. Ngaku lepat itu artinya adalah mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan, dan ini di Jawa itu ada satu sikap, ada satu katakanlah tradisi sungkeman. Sungkeman itu katanya itu adalah salah satu implementasi daripada ngaku lapat. Ngaku lepat tadi, yaitu merasa diri bersalah. Di hadapan siapa? Ya di hadapan orang tua, di hadapan orang yang lebih tua dari kita, meminta maaf. Itu salah satu implementasi daripada ngaku lepat. Makna pertama dari ketupat. Kemudian ada makna kedua, yaitu laku papat. Laku papat itu artinya ada 4 macam kegiatan ataupun kelakuan manusia yang dengan 4 inilah makna daripada Idul Fitri itu sendiri. Yang pertama adalah lebaran. Lebaran itu artinya melebar. Apa yang melebar? Ampun, Allah itu sudah melebar ketika sudah masuk pada Idul Fitri. Kenapa melebar? Karena kita sudah melaksanakan siam Ramadan selama 1 bulan. Kita sudah melaksanakan qiyam Ramadan selama 1 bulan. Dengan apa yang kita lakukan tersebut, maka melebarlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama, lebaran. Kemudian yang kedua ada namanya luberan. Luberan itu apa? Luberan itu adalah menyebar. Apa yang menyebar? Harta kaum muslimin melebar. Apa itu? Zakat, sedekah. Ketika masuk pada Idul Fitri, kebiasaan para muslim yang ada di Indonesia itu membagi-bagikan uang, membagi-bagikan harta kepada anak kecil walaupun sedikit, tapi itu adalah salah satu implementasi daripada laku papat tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada namanya leburan. Leburan itu melebur. Apa yang dilebur? Dosa kita itu dilebur. Dosa maksiat kita itu dilebur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan. Kemudian yang keempat ada namanya laburan. Laburan itu artinya adalah kapur. Jadi kapur tersebut adalah kapur zat yang bisa membersihkan, menjernihkan air dan bisa membersihkan dinding. Artinya apa? Dengan adanya lebaran, dengan adanya Idul Fitri, kita itu suci, lahir dan batin kita itu suci. Nah, itu makna daripada laku papat. Yang pertama tadi lebaran, yang kedua leburan, yang ketiga luberan, dan yang keempat adalah laburan. Mungkin itu salah satu makna daripada makna yang tersirat dari apa yang kita lihat berupa ketupat. Mungkin saja apa yang saya sampaikan ini benar, mungkin saja tidak. Tapi yang penting ambil saja nilai positifnya, karena di dalamnya kalau saya lihat itu ada nilai-nilai positif yang harus kita implementasikan ataupun kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.